Realtor Neneng Susanti, episode ke-105. Selamat mendengarkan. Air yang lagi-lagi tak mendapat jatah main-main terlihat sangat lemas dan berantakan saat bangun tidur. Tak ada senyum di wajah tampannya seperti biasa, membuat Hujan merasa serba salah. Ya udah, sini cepetan, rayu gadis cantik itu pada suaminya. Air menggelengkan kepalanya, ia terlihat sangat malas untuk melakukannya. Kenapa sih? Tanya Hujan merasa bingung, karena biasanya sang suami tak pernah menolak meski dengan cara apapun itu. Perasaan kakak gak enak banget, kenapa ya? Air balik bertanya sambil memegang dadanya. Ada masalah? Lagi-lagi Air menggelengkan kepalanya, ia sendiri saja tak tahu dengan apa yang ia rasakan saat ini. Bumi atau adik mungkin lagi ada masalah, jadi kakak ikut rasain. Ucap Hujan yang hanya dibalas anggukan kecil oleh suaminya. Jam 7 semua berkumpul di ruang makan, bersiap menikmati sarapan. Air dan Hujan yang hari ini mendapat jadwal hampir sama terlihat lebih santai. Kalian berangkat bareng? Tanya Reza pada si anak dan menantunya. Iya, selisih hampir 1 jam sih, jawab si sulung. Jadwal yang sering tak sama membuat Air harus lebih dulu mengantar Hujan ke kampus, karena jika gadis itu membawa mobilnya sendiri, sudah bisa dipastikan jika mereka tak akan bisa pulang bersama, kecuali salah satunya meninggalkan mobil di area parkiran kampus. Hati-hati di jalan ya, Reza mengusap pipi putra kesayangannya. Iya, Pak. Selang hampir 1 jam semua kembali ke aktivitas masing-masing. Reza, Langit, dan Bumi ke kantor mereka masing-masing, sedangkan Cahaya, Melisa, dan Hujan masih di dapur. Kak, mau ini nggak? Teriak si sulung pada kakak sulungnya yang mendapat perintah untuk memberi makan ikan-ikan peliharaannya di kolam. Apa? Tanya Air tanpa menoleh. Kue bikinan Kak Hujan, gak gosong loh. Kelak tawa Cahaya mengalihkan perhatian Air. Ia mendekat dengan langkah santai namun matanya berpusat pada sang istri yang sedang tersenyum bangga. Cobain. Hujan menyiapkan 1 iris kecil kue buatannya yang kali ini lumayan tak gagal. Enak nggak? Tanya. Kemanisan. Makannya depan kamu sih. Air malah merayu sambil mencium sekilas bibir istrinya, tepat di depan si bungsu. Sontak membuat gadis kecil itu menjerit. Mama, kakak ciuman nih. Hujan yang tak kuasa menahan malu hanya bisa menyembunyikan wajahnya dalam pelukan sang suami, sedangkan Air malah tertawa dan semakin senang menggoda adik kembarnya itu. Mau bawa nggak buat di kampus? Tawar Hujan yang tahu jika Air memang hobi makan kapanpun ia mau. Buat ngemil, Kak. Timpal Melisa sambil membereskan sisa bahan dan peralatan membuat kue tadi. Ngemil apa yang enak? Goda pemuda tampan itu sembari mengangkat dagu sang istri yang menggelengkan kepalanya. Ngemilikin kamu lah. Air membuang napas kasar saat keduanya sampai di parkiran kampus. Adanya pemasangan pipa besar membuat jalan lalu lintas menjadi macet parah, dan itu tentu selalu membuat Air kesal. Kakak ke bengkel sebentar ya, gak bisa antar ke kelas. Ucapnya setelah mencium kening dan seluruh wajah istrinya yang berakhir ciuman di bibir. Ngapain? Tanya Hujan sambil menurunkan tangan suaminya dari salah satu bukit kembarnya. Ia tak ingin Air terpancing dengan keisengannya sendiri. Ada yang mau kakak cek sebentar, janji gak bolos. Kekehnya saat melihat Aura tidak percaya sang istri. Kan sebentar lagi, Kak. Hujan memberi alasan agar suaminya tak pergi karena perasaannya mulai tak enak hati. Janji, cuma sebentar, oke? Hujan akhirnya pasrah. Ia hanya mengangguk tanpa memberi jawaban apapun. Setelah memastikan istrinya sudah masuk ke dalam gedung Fakultas Kedokteran, Air kembali melajukan mobil menuju salah satu bengkel yang sebenarnya jarang sekali ia datangi, karena sudah menyerahkan semuanya kepada salah satu orang yang bisa diandalkan. Hanya 30 menit, akhirnya mobil sampai di depan bengkel miliknya. Ia menghela napasnya saat melihat salah satu usahanya itu tak begitu ramai, tak seperti 2 bengkel yang lainnya. Air yang baru turun langsung disambut ramah oleh para karyawannya, termasuk salah satu montir andalan di bengkel bernama Fahri. Wih, bos besar datang, ucap pemuda yang 5 tahun lebih tua dari Air. Baru sempet bang, jawab Air yang langsung masuk ke ruangannya, bersama orang kepercayaannya itu. 15 menit berlalu, Air kembali keluar sambil berpamitan pada semua pekerjanya.
Tak lupa ia juga memberitahukan jika nanti ada makan siang untuk dan beberapa bingkisan untuk mereka. Tentu itu disambut baik oleh seluruh karyawannya dan juga Wahri. Mau pulang atau ke kampus, Bos? Kampus, Bang. Jalanan hari ini macet semua, mana udah siang. Keluhan Air saat melihat jam di pergelangan tangannya. Bawa motor abang, Gih, tawar Fahri. Lah, nanti abang pulang pakai apa? Tanya Air bingung. Gampang, banyak yang bisa bareng nanti, ucapnya sambil menyerahkan kunci motornya. Air meski ragu tapi akhirnya setuju. Ia meminta tolong salah satu karyawannya untuk mengambil jaket dan helm di ruangannya. Makasih ya, Bang. Air mulai menaiki motor besar milik Fahri. Ia melajukannya dengan kecepatan tinggi hampir di atas rata-rata, dan tentu itu sangat dilarang jika dilakukan di jalanan, yang ramai lancar dengan banyaknya pengendara lain juga. Sampai akhirnya, tiba-tiba. Episode ke-106, selamat mendengarkan. Tolong, ada kecelakaan! Hanya itu yang didengar Air saat ia merasa tubuhnya terlempar bagai terbang. Sampai akhirnya terhempas lagi ke jalanan, dan akhirnya ia tak merasakan apapun lagi setelah itu. Kondisi jalan yang ramai membuat begitu banyak orang yang menolongnya, tapi hanya 2 orang saja yang mau membawa pewaris utama Rahardian itu. Tubuh tinggi yang masih terbalut jaket kulit berwarna hitam itu dibopong ke dalam sebuah mobil salah satu warga. Kereta besi sederhana itu pun langsung melesat dengan kecepatan penuh. Reza langsung menutup laptopnya saat menerima kabar kecelakaan dari orang suruhannya yang bertugas mengawasi semua anak menantu Rahardian. Ia bergegas langsung ke rumah sakit setelah meraih kunci mobilnya. Perasaannya semakin gelisah dan khawatir. Reza belum berani memberitahu sang istri tentang musibah yang dialami anak sulungnya itu sebelum ia melihat sendiri keadaan Air. Bukannya tadi bawa mobil, kenapa kecelakaan motor? Apa dia beli motor dadakan? Gumam Reza yang bingung dengan yang dialami putranya. Meski bukan yang pertama, tapi ini sudah lumayan lama Air tak mengalami kecelakaan motor. Karena setelah menikah, dia lebih sering membawa mobilnya sebab ada sang istri yang selalu bersamanya. Loh, kayak kenal ya? Hei, tunggu! Seorang gadis berperawakan tinggi sedikit berlari, mengejar berankar yang membawa Air ke UGD. Ada apa? Tanya gadis itu pada salah satu yang tadi membawa Air. Kecelakaan motor, Mbak. Jawabnya masih dengan raut wajah khawatir. Saya nanti lihat dulu ya korbannya, kayaknya saya kenal deh. Ucapnya dengan senyum seramah mungkin, membuat 2 orang itu saling pandang. Oh, iya Mbak, semoga temennya ya. 15 menit, ketiga orang itu menunggu di kursi besi yang telah disediakan. Dan akhirnya dokter pun keluar dari ruangan UGD untuk mengabarkan jika korban dalam keadaan yang begitu parah, namun hanya saja belum sadarkan diri. Boleh saya melihatnya? Pinta gadis itu. Silahkan, tapi jangan mengganggu, pesan dokter yang dibalas anggukan kepala. 2 pria dan 1 gadis itu masuk tanpa berbicara apapun. Semua menatap intens ke arah pemuda yang kini tengah berbaring lemah. Bagaimana? Kenal nggak Mbak? Tanya salah satu pria. Iya, ini teman saya Pak, jawab si gadis dengan perasaan lega karena dugaannya benar. Lalu gimana? Bapak-bapak pulang aja, biar saya yang urus, nanti saya telepon keluarganya. 2 pria itu kembali saling pandang dengan salah satunya menyetujui usul si gadis. Baiklah, kalau begitu kami pamit. Air yang masih memejamkan mata dengan kening sedikit luka, dan rahang yang biru diusap dengan begitu lembut oleh si gadis tinggi semampai itu. Ada senyum puas di wajah cantiknya. Kita ketemu lagi ternyata, bisiknya lalu mencium pipi Air. Gadis itu menoleh saat ada suara di belakangnya. Ia menautkan kedua alisnya saat melihat ada sosok pria dewasa yang begitu tampan, sedang berdiri di hadapannya dengan raut wajah khawatir. Kakak! Lirih Reza saat ia sudah benar-benar memastikan jika yang dilihatnya itu si sulung. Ya ampun kak, kamu apa-apaan sih bisa begini lagi? Reza mengusap kening putra kesayangannya dengan begitu pelan. Hati seorang ayah itu kini tengah hancur, menyaksikan buah hatinya tak sadarkan diri. Kamu siapa? Kamu yang bawa anak saya kemari? Tanya Reza, karena info yang ia dapat kalau Air mengalami kecelakaan tunggal. Iya om, saya yang bawa Air kemari, ucapnya sedikit tergagap. Kamu kenal? Tanya Reza lagi. Saya temannya Air, perkenalkan, nama saya Diandra.